Ayah saya kan tukang pangkas. Ya kalau lagi nggak ada yang mangkas rambut, semuanya pada rambutnya pendek-pendek, itu tuh musibah, krisis. Kita pengen rambutnya kok nggak ada yang panjang gitu, sekota Banda Aceh waktu itu kan. Jadi kalau udah ada yang mangkas rambut tuh happy banget gitu, datang, Pak rambut panjang nih. Oh iya ya, pangkasin dengan semangat 45 gitu kan. Mungkin hari itu dari pagi sampai jam 8 malam baru ada satu. Bisa banget tuh dalam sehari cuma ada satu kepala doang. Dan bapak saya nggak makan seharian. Kenapa? Berharap kalau ada satu-satunya itu dibawa pulang pakai beli martabak buat saya. Karena kesenangan saya kan martabak telur gitu kan. Jadi kalau ada yang mau ngasih hadiah, alhamdulillah ya. Martabak telur. Di rumah memang udah ada makan sih sebetulnya, udah ada beras. Insya Allah kita kalau beras adalah telur di kandang ayam. Kemudian ibu saya tuh biar hemat, dia melihara ayam, beli ayam kecil-kecil terus pelihara, dia ulet orangnya. Itu telurnya lebih enak dari pasar loh, anget. Begitu kita goreng gak usah pakai pecel, udah gurih. Nah kalau untuk lauk dan makanan insya Allah ada di rumah. Cuman saking ayah saya tuh mungkin pengen membahagiakan anaknya kali ya. Buat dia tuh bukan mikir, di rumah udah ada makanan, ya udah saya beliin nasi bungkus saya. Enggak, dia tahu anaknya ini senang makan martabak. Udah berapa hari mungkin gak makan martabak. Jadi dia semalam pas dia pulang, saya pegang kakinya. Waktu itu saya masih ingat, umur 4 tahun. Besar 4 tahun masih ingat? Ingat, bab martabak doang tapi yang lain saya lupa. Saya pegang kakinya ayah saya manggilnya bapak. Bapak, beli martabak enggak? Aduh enggak beli abang gitu. Pokoknya martabak anak kecil lah ya. Cuman saya waktu itu belum jenggotan, jadi masih culun lah. Jangan ngebayangin jenggotan terus bapak, aneh gitu kan ya. Ustaz Hanan ngomong kayak gitu, menigele gitu kan. Enggak, waktu itu belum jenggotan, masih anak kecil banget lah, lucu lah pokoknya. Emang Ustaz waktu kecil lucu? Ya dikit. Pokoknya martabak. Udah habis uang bapak tadi beli beras, beli minyak segala macam. Besok ya. Pokoknya besok kalau nggak ini nggak boleh pulang. Iya. Nah besok ternyata qadarullah nggak ada kepala yang datang. Maksudnya nggak ada orang potong rambut. Satu-satunya jam 8 malam. Biasanya bapak saya jam 7 malam udah pulang. Ini jam 8 malam ditungguin. Harus ada satu tuh. Waktu itu harga satu kepala kalau nggak salah 700 rupiah. Ustaz hidup di zaman berapa Ustaz? Ya pokoknya gitulah. Satu kepala 700 rupiah. Satu martabak harganya 500 rupiah. Nah akhirnya tungguin jam 8 ada satu kepala. Dapat langsung beres tutup kiosnya. Langsung dia pulang naik sepeda ontel. Pulang dengan happy. Di jalan sebelum masuk ke gang rumah kita itu ada yang jual martabak langsung. Kalau bahasa kita mah, Mang, martabak gitu ya. Masakin martabak, pulang dia dengan semangat. Kenapa? Dia bukan semangat pulang pengen makan. Bukan semangat pulang karena bawa duit. Dia ngebayangin wajah anaknya, ngelihat ayahnya dari jauh datang, markirin si sepeda ontel sambil nenteng martabak. Itu binar mata saya itu buat dia tuh happy banget. Wah, datang bawa kertas plastik. Apa itu? Ada, kata bapak saya. Apa? Langsung dibukain, aromanya martabak. Wah, happy-nya luar biasa. Dan itulah yang saya bayangin ketika saya mencoba untuk membantu orang yang dagang kecil-kecilan kayak gitu. Ngebayangin wajah anaknya yang happy banget dapat kayak sekedar jajanan dari luar dibawa pulang oleh ayahnya. Itu tuh yang bikin kita kayak ngerasa bahwa ini bukan hal yang sepele. Karena saya pernah kayak gitu, ada tukang. Dulu saya tinggal di Dewi Sartika di sini di Tegalga. Tukang di sebelah rumah saya minta untuk benerin listrik. Namanya Mang Ade benerin listrik. Oh ya, Ustaz, datang aja ke rumah benerin listrik. Benerin listrik biasanya sih cuma ngerjain setengah jam, ngasih 30.000 ya. Saya kasih 70.000. Ini Mang Ade, oh kebanyakan ya Ustaz, ambil aja. Saya ngelihat pas dia pulang, dia langsung manggil anak-anaknya, beli teh sosro, beli teh. Anak-anak pada minum teh rame-rame di teras rumahnya di gang gitu. Jarang-jarang mereka kayak gitu. Saya ngeliat, Masya Allah, 70.000 baru dilebihin sedikit langsung pada beli teh bala-bala, pada makan di teras rumah bareng anaknya yang banyak, semuanya dapat satu botol satu orang. Oh berarti gini nih, makanya lihatlah anak-anak mereka, jangan lihat ayahnya kalau nyebelin gitu. Itu benar-benar jadi teladan saya untuk jadi seorang ayah buat anak-anak saya. Makanya kalau ngajak anak-anak, Aisyah, Maryam, Yahya, Ertugrul, Mutia, berapa lagi? Ngajak misalnya kan ya ke sebuah minimarket gitu. Baba pengen beli ini, ambil. Baba pengen itu, ambil.
Bapak pengen ambil aja semuanya. Kenapa? Yang penting kalian bahagia deh. Nanti pas dikasih baru, oh ini nggak ada halalnya, taruh. Oh ini mah pengawet, taruh. Ini mah aspartam, taruh. Akhirnya yang dibayar tinggal satu. Oh bapak mah yang penting kan dia udah bahagia gitu kan, diberi pengertian. Kadang-kadang, oh ambil. Aduh babanya bawa uang cuma 15.000. Ya udah gimana nih? Uangnya cuma segini, gimana dong? Ya udah coba kurangin. 15.000 bayar. Yang penting saya kayak jadi teladan banget. Ternyata bener ya. Apa yang dicontohkan orang tua kita di rumah, mungkin keluarga saya waktu kecil saya tuh susah. Tapi saya belajar banyak hal dari kesusahan itu. Dan kesusahan itulah yang membuat saya punya semangat survive di Mesir, survive pulang dari Mesir, survive. Saya nggak mau lagi jadi orang susah, bukan untuk diri saya. Saya nggak pengen anak saya kayak saya waktu kecil. Tapi saya waktu kecil, itu pelajaran berharga yang gak didapat di sekolah, di SD, SMP, sampai kuliah gak dapat.